Baik, saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau masih ingat 2 minggu yang lalu, ya saya bicara di sini tentang Matius pasal yang ke-27, bagaimana orang-orang yang berseru kepada Tuhan, tapi yang Tuhan tidak melihat orang yang berseru, tapi orang yang melakukan firman Tuhan. Dan juga masih ingat saya katakan tentang bagaimana bangunan yang dibangun di atas dasar yang kuat, ya. Datang badai tofan dalam kehidupan, tapi tetap kuat karena kita menjadi orang-orang yang bijaksana yang mentaati Tuhan. Nah, hari ini adalah lanjutan dari apa yang saya sharing. Kalau saudara senang dengan judul khotbah, saya ingin berbicara tentang Jesus Inside, ya, Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Karena memang setiap kita mengalami ujian demi ujian dalam hidup ini, tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Masalahnya adalah begini, apakah kita dapat melewatinya sebagai orang yang berhasil atau orang yang gagal? Apakah kita bisa melewatinya sebagai orang-orang yang bijaksana atau orang-orang yang bodoh? Apakah kita dapat melewatinya sebagai orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu atau mendirikan rumahnya di atas dasar pasir? Alkitab katakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-5, saya ingin bacakan ayat ini. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-5 berkata, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi Alkitab katakan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus supaya kita menguji diri kita sendiri. Kita tegak nggak di dalam iman? Ya, selidiki. Apa kita tidak yakin bahwa Kristus Yesus, Jesus inside of us, Yesus ada di dalam diri kita. Karena kalau kita tidak menyelidiki diri kita, tidak menguji diri kita, jangan-jangan nanti kita tidak tahan uji, saudara. Dengan semua ujian-ujian yang kita lewati di dalam kehidupan ini. Ada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ini lebih strong lagi. Saya akan bacakan. Dikatakan di sini, coba kalian menguji diri sendiri. Apakah kalian betul-betul hidup berdasarkan percaya kepada Kristus? Pasti kalian menyadari bahwa Kristus Yesus ada di dalam kalian. Lain halnya kalau memang kalian tidak sungguh-sungguh percaya. Saya yakin kita semua adalah orang yang sungguh-sungguh percaya. Kita menyadari bahwa Kristus Yesus berdiam dalam kehidupan kita. Tahu saja belum cukup. Mengetahui saja belum cukup, saudaraku. Kita perlu menghidupinya di dalam kehidupan kita. Kita perlu menyelidikinya di dalam kehidupan kita. Kita perlu memiliki kesadaran. Kita perlu memiliki keyakinan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus, Jesus inside of us, Dia berdiam di dalam diri kita. Saudara percaya ayat hafalan kita 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Amin. Dan siapa yang ada di dalam kita? Roh Allah diam di dalam kita. Ini luar biasa. Kita baitnya Tuhan, ya bukan bangunan ini, bukan gedung ini, tapi kita ini baitnya Tuhan. Dan the Holy Spirit inside of us, di dalam kehidupan kita. Seringkali kita lebih mempercayai keterbatasan kita. Kita lebih mempercayai, saudaraku, kelemahan-kelemahan diri kita, ya, daripada kita percaya keberadaan Tuhan di dalam kita. Kadang-kadang kita lebih percaya, waduh saya nggak bisa, saya nggak sanggup, saya nggak mampu. Bagus kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan karena ketidakmampuan kita. Tapi saudaraku, kadang-kadang orang tidak bisa melihat apa? Kebesaran Tuhan yang luar biasa dalam diri orang tersebut. Menyadari bahwa kita tidak sanggup, kita tidak mampu, itu baik untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi saudaraku, bukan maksudnya kita tidak bisa melihat kemampuan Allah yang besar, yang dahsyat, daripada yang lebih daripada kita pikirkan dalam kehidupan kita. Karena Dia ada di dalam kita, Rohnya berdiam di dalam kita. Nah, ayat hafalan lagi, Kolose 1:25, 26-27. Kristus bukan ada di tengah-tengah kita, tapi Christ in you. Kristus di dalam engkau, yang adalah apa? Pengharapan akan kemuliaan.
Sebenarnya bahasanya katakan rahasia ini besar. Rahasia ini besar dikatakan. Wah, kalau Kolose 1:25 sampai 27 sudah bilang rahasia ini besar, berarti saudaraku kalau kita bicara rahasia saudara, itu hal yang penting. Jangan ngomong-ngomong ya, ini rahasia. Tapi rahasia ini ditulis dalam Alkitab saudaraku. Don't you know that Christ in you, that the hope of glory? Haleluya. Jadi pendekatan kita terhadap hadirat Tuhan saudaraku, kalau kita mengenal dia secara pribadi, itu berubah paradigma kita. Waktu perempuan Samaria bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu berbicara dengan Tuhan Yesus sampai dikatakan bahwa nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Tapi kalian bilang bahwa orang-orang yang Yahudi bilang menyembah di Yerusalem. Terus Yesus sendiri bilang, bukan menyembah di gunung dan juga bukan menyembah di Yerusalem. Tapi barang siapa yang menyembah Bapa harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perempuan Samaria ini terbuka. Oh begitu. Jadi bukan menyembah di gunung dan bukan menyembah di Yerusalem. Tapi menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saya percaya bahwa ini pengertian yang kita miliki tentang kebenaran firman Tuhan itu akan mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Jadi kita perlu untuk memiliki pengertian kebenaran firman Allah. Kenapa banyak saudaraku datang ke tempat ini kita harus kuat dalam pengajaran. Bang Jo kalau datang bicara banyak mengajar kebenaran firman Tuhan. Supaya kita punya dasar. Saya percaya saudaraku dengan dasar kebenaran firman Tuhan yang kuat di dalam kehidupan kita. Mempengaruhi iman kita juga. Mempengaruhi tindakan kita. Mempengaruhi keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita. Oh begini yang Tuhan mau. Begini yang saya mau. Saya mau ikut yang Tuhan mau. Bukan apa yang saya mau. Nah, jadi langkah-langkah kita perlu dalam kehidupan kita. Untuk mengaktifkan kehidupan Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Kita perlu aktifkan itu. Apa langkah-langkahnya? Mengaktifkan bahwa Tuhan berdiam dalam hidup kita, kita harus begini saudaraku, memaksakan kebenaran ini menjadi bagian kita. Pola pikir kita perlu. Lewat apa? Perenungan firman Tuhan yang terus menerus dalam kehidupan kita. Renungkan firman Tuhan. Kalau kita cuma baca firman Tuhan pada hari Sabtu saja, atau pada hari Minggu saja saudaraku, kita nggak bisa melatih pola pikir kita dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Kita cuma ambil firman Tuhan yang minggu lalu. Yang mungkin Ibu Ruth yang sampaikan firman Tuhan di tempat ini. Cuman kita ingat itu aja. Kita lupa lagi saudara. Karena ibadah 1 minggu 1 kali banyak kadang-kadang kita lupa firman Tuhan yang disampaikan. Tapi kalau setiap hari kita makan firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Kita latih kebenaran firman Tuhan itu dalam pola pikir kita. Saya percaya kebenaran ini memerdekakan kita. Amin saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di Dandenong. Garam Dandenong adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan mengasihi firman Tuhan. Dan juga makan banyak kebenaran firman Tuhan. Jadi saya yakin ini menjadi bagian dari apa? Cara berpikir kita. Dan kita juga perlu minta Roh Kudus. Roh Kudus menyingkapkan rahasia ini kepada kita. Di tahun ini banyak bergaul dengan Roh Kudus. Amin. Untuk kita kuat kita terus penuh dengan Roh Kudus. Nggak bisa dengan kekuatan kemampuan kita. Pola pikir kita ini juga sangat terbatas saudaraku. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Aktifkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pakai bahasa roh yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara. Ada gereja-gereja yang masih tidak mempercaya hal itu. Saya mau katakan kita percayakan Roh Kudus. Bahkan manifestasi kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kemarin pelayanan di Momere. Saya pikir kalau nggak ada Roh Kudus, wow, susah saudara. Saya baru tiba, langsung rasakan, biasa kalau kita mendarat, langsung rasakan ini lain ini daerah ini. This is the first time for me and my husband dengan Bang Jo untuk ada di Momere. Kita udah bingung ke Momere ini bagaimana caranya ya dari Makassar. Nggak ada pesawat langsung, cuma seminggu 2 sampai 3 kali. Kita harus terbang, saya harus terbang ke Surabaya. Habis hari Minggu khotbah di Makassar, terbang ke Surabaya. Dari Surabaya ke Kupang. Dari Kupang naik pesawat yang 72 seater itu berangkat ke Momere. Bang Jo juga bilang waktu dia injakan kaki dia bilang, wow, kayaknya banyak witchcraftnya di sini. Pendetanya, gembalanya juga cerita dengan kami.
Saya langsung berdoa bahwa kita perlu kenakan selengkap senjata Allah. Tim doa garam, ayo kita berdoa. Puji Tuhan, thank you for tim doa untuk terus berdoa buat kami. Tiba-tiba malam hari saya bangun, ya itu mungkin sudah jam-jam 3, jam setengah 4 pagi. Itu jam bangun saya jam 4, jam 5 udah bangun jam. Saya bangun, saya tiba-tiba lihat, saya bilang ini cuman karena orang cerita-cerita aja di sini banyak witchcraft, atau saya buka mata saya. Saya lihat seperti ada seorang pria, saudara, ya, dia datang, orang tua begitu, datang dekati Bang Jo, terus habis itu dia mundur lagi. Wah, saya langsung tengking itu, saudara. Dalam nama Yesus, saya pelan-pelan supaya dia tidak bangun. Dalam nama Yesus, patahkan roh jahat. Tapi saya sudah tidak tahan, saya keras-keras tengkingnya, saudara. Kau setan, dalam nama Yesus. Tuhan tidak berikan kepada roh ketakutan, tetapi Tuhan berikan kepada roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Biar Tuhan lawat memerah penuh kemuliaan Tuhan. Di sana mayoritas orang-orang Katolik, saudara. Ya. Jadi kalau bersaksi di hotel, saya nggak tanya, kenal Yesus, kamu dari gereja mana? Saya tanya. Kamu dari gereja mana? Oh, gereja ini. Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, saudara, Tuhan Yesus memberkatimu. Jadi saya percaya kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, kita yakin Tuhan berikan kepada kita kemenangan. Amin. Tuhan berikan kepada kita kekuatan. Seandainya kita sadar dan mengetahui siapa sesungguhnya pribadi yang hidup dalam kita, kita akan jadi pribadi yang memiliki keyakinan, kemampuan dalam menghadapi tantangan apapun dalam kehidupan ini. Jangan kita mengusir setan, kita yang lari. Ya. Jangan kita mengusir setan, saudaraku, apakah setannya lari atau kita yang lari. Tapi kita harus menyadari sungguh-sungguh dalam kehidupan kita bahwa kita punya pribadi yang dahsyat. Punya Yesus yang dahsyat. Yang punya keyakinan, kemampuan hadapi tantangan apapun. Dia berikan kepada kita kemenangan. Jangan pernah ukur diri kita atau bandingkan diri kita, saudaraku, dengan kekuatan diri kita sendiri. Tapi saudaraku, kita harus bandingkan dengan semua tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita dengan kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kita. Amin. Jadi kita perlu menyadari bahwa Jesus live inside of us. Kalau Yesus hidup dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus juga rindu untuk selalu berbicara dengan kita. Rindu, saudaraku, bukan hanya kita yang rindu, Yesus juga rindu. Dalam Alkitab, dalam Lukas, pasal yang ke-18 dan pasal yang ke-19, kita akan lihat ini. Lukas, Injil Lukas, pasal yang ke-18, saya akan lihat dulu ayatnya. Haleluya, ayat-ayat yang terakhir di situ. Kisah tentang Bartimeus. Ada dua cerita yang ada di situ. Bartimeus dan Lukas pasal 19 adalah Sakeus. Dikatakan ayat yang ke-35. Saya akan bacakan Lukas 18. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Wah, ini kisah yang luar biasa. Bartimeus disembuhkan oleh Tuhan. Orang buta bisa melihat. Saudara, tapi ayat yang berikutnya dari Lukas pasal yang ke-19. Kita diajar untuk baca narasi, saudaraku, narasi Alkitab tentang Sakeus. Ini masuk ke kota Yeriko juga. Jadi waktu Yesus masuk ke kota Yeriko, Yesus ketemu dua orang ini, Bartimeus dan Sakeus. Dua-duanya ingin melihat Yesus. Dua-duanya ingin cari Yesus. Tapi beda, saudaraku.
Bartimeus ingin melihat Yesus karena ingin terima kesembuhan daripada Yesus. Tapi Sakeus kenapa? Waktu Yesus jalan di kota Yeriko, orang namanya Sakeus kepala pemungut cukai dan dia seorang yang kaya. Wah, he's a rich man. Punya banyak hal, punya banyak harta. Tapi dikatakan dia melihat, berusaha lihat orang apa ke Yesus, tapi dia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Berlarilah dia melalui orang banyak memanjat pohon ara melihat Yesus yang akan lewat. Ya, kata Yesus, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus turun, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus segera turun dan terima Yesus dengan sukacita. Semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakeus berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekali ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. 2 orang yang memiliki kegigihan untuk mencari dan melihat Yesus. Bartimeus dan Sakeus. Tapi sekali lagi, kegigihan Bartimeus karena menerima kesembuhan. Dan dia sembuh. Tapi Sakeus, Sakeus orang pendek, kecil betul dia. Udah kecil betul dia pendek. Dikatakan di sini dia kenapa? Dia melihat Yesus karena satu hal. Karena he's longing for Jesus. Karena kerinduannya kepada Yesus. Di dalam kita beribadah, dalam sebagai kekristenan, kita cari Yesus. Apakah karena kita mau memperoleh sesuatu? Ataukah karena kita rindu? Karena dia berdiam dalam kehidupan kita. Tahukah saudara? Karena tema kita Jesus inside of us. Bukan hanya kita rindu sama Yesus. Yesus juga rindu dengan kita. Di dalam Alkitab dibilang, waktu Yesus bilang tentang Yerusalem, aku rindu, Yesus bilang, untuk mengumpulkan anak-anakmu. Seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Kerinduan Yesus juga untuk bersama-sama dengan kita. Untuk spend time dengan kita. Sakeus bukan hanya rindu, tapi hidupnya diubahkan Tuhan. Kalau ada orang yang aku peras, aku mau kembalikan. Bahkan 4 kali lipat dia kembalikan. Saya yakin waktu Tuhan mengubah kehidupan kita, sampai hal yang sekecil pun dalam kehidupan kita, Tuhan berurusan dengan kita. Amin. Wow. Dia kaya, kita tahu kenapa dia kaya. Tapi akhirnya dia bertobat. Saudaraku, sia-sia kehidupan ini kalau kita punya semuanya tapi di dalam kesia-siaan. Tapi bersuka cita kita memiliki apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Walaupun sangat sederhana, dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itulah hal yang paling indah. Dan juga apa yang kita miliki kita bisa bagikan kepada orang-orang lain. Hari ini sadari kita bahwa Yesus berdiam dalam hidup kita. Yesus rindu untuk berkomunikasi dengan kita. Ada seorang hamba Tuhan. Namanya adalah Henk Kuneman. Mungkin ibu bapak saudara pernah dengar nama ini. Ya, Henk Kuneman. Ini ceritanya. Suatu hari dia berdoa. Ketika dia hendak keluar dari kamarnya, Henk mendengar suara Roh Kudus dengan lembut, jangan pergi. Tolong jangan pergi. Tuhan merindukan untuk Henk tinggal bersama dengan dia. Kemudian Tuhan berkata, aku begitu menikmati kebersamaan bersama denganmu, anakku. Henk Kuneman mencatat dalam sebuah buku, karena dia spend banyak waktu dengan Tuhan. Tapi setelah dia berdoa, dia ingin keluar dari kamarnya. Tapi Tuhan bilang, wait, please don't. Aku masih nikmati untuk berbicara dengan engkau, untuk bergaul dengan engkau. Seberapa banyak kita berikan waktu kita untuk Tuhan. Dan apakah kita hanya bicara banyak dan kita tidak izinkan Tuhan bicara untuk kita. Dan waktu Tuhan bicara untuk kita,
sebenarnya Tuhan masih mau untuk kita menunggu Dia, untuk kita spend more time with Him. Yang paling indah saudaraku adalah hidup dalam Tuhan dan hidup di dalam hadirat Tuhan. Sebab itu hari ini saya mau untuk kita sekalian untuk merenungkan, untuk meluangkan waktu dengan Tuhan lebih lagi. Karena saya yakin dan percaya banyak hal yang Tuhan coba untuk bicara lebih banyak untuk kita. Saudara percaya waktu kita berdoa pada Tuhan, Tuhan akan bicara untuk kita? Kadang-kala kita miss. Kenapa ya kita miss? Karena kadang-kala kita mau banyak melakukan dengan kekuatan kita, iya enggak? Kadang-kala kita punya planning begini, kita udah rasa ini baik. Saya enggak against saudaraku orang punya planning. Tuhan hanya bilang sama kita harus berplanning. Kita harus karena kita juga harus punya penasehat yang banyak. Itu juga perlu. Tapi saya mau bilang buat ibu bapak saudara sekalian, kita perlu di dalam kehidupan kita untuk sungguh-sungguh melihat ini sesuai dengan keinginan Tuhan atau enggak. Iya enggak saudara? Apakah Tuhan mau untuk kita kerjakan ini atau tidak? Dengan cara demikian saya percaya kita pasti tidak bisa dengar Tuhan kalau kita sibuk terus, ya. Kita urus urusannya kita. Kita semua orang-orang kerja di sini, semua pekerja-pekerja hebat di sini. Tidak ada orang yang nggak bekerja di sini. Kalau kita nggak bekerja, kita nggak makan, ya. Semua pasti harus kerja. Tapi saya percaya bahwa di tengah-tengah ini kita ada meluangkan waktu kita untuk berdoa sama Tuhan, itu harus. Tapi dengarkan Tuhan untuk kita. Dengarkan Tuhan untuk saudara bicara buat saudara. Karena kita nggak usah cari, oh Tuhan ada di sana, Tuhan ada di sini. Tapi Tuhan ada inside of us. Dia ada dalam kita. Amen. Even though when you are working, you can still talking to God. Because wherever you go, He goes with you. Wherever you are, He is with you. Saya kadang-kala kalau sendiri di situ saya baru rasakan wow. Karena kalau misalnya kita sama teman, kita sama siapa, kita ngomong kan sama orang, kita bicara, wah senang. Saya suka merasakan bukan merasakan bahwa keberadaan Tuhan selalu ada dengan kita. Tapi waktu saya traveling sendiri, waktu saya pas ada di pesawat sendiri, baru pesawat, apalagi kalau pesawat sudah mulai goyang-goyang. Kemarin saudara mau sampai dari Surabaya ke Jakarta, kan kemarin saya dari Momere ke Kupang, ke Surabaya, ke Jakarta dan ke Melbourne. Dalam satu hari itu, selama sekitar 25 jam. Lalu sampai di sini saya berusaha untuk tidur. Nggak bisa tidur loh saudara. Karena pikir sebentar malam pikir orang kawin. Jadi udah pulang juga saudara dari pesta nikah, nggak bisa tidur. Mungkin karena saking happy-nya, sukacitanya. Mungkin 1:30 baru saya bisa tidur semalam. Kadang-kala waktu di pesawat sendiri, kemarin pesawat mau mendarat ke Jakarta dari Surabaya, kita belum bisa mendarat. Karena cuaca di airport di Cengkareng tidak memungkinkan untuk kita mendarat. Kita tunggu 5 menit katanya. Putar-putar, saya bilang haleluya, berdoa lagi. Dalam nama Yesus, haleluya, semua baik. Awan-awan ya, yang gelap sudah disingkirkan. Puji Tuhan bisa mendarat dengan baik. Kadang-kadang waktu kita sendiri, kita rasakan nggak ada siapapun yang kita bisa omong, kita ngomong sama Tuhan. Amin. Walaupun kita rame-rame juga, saudara rame-rame, saudara tahu bahwa He's inside of you. Sadari that He's inside of you. He's inside of us. Yes. He's inside of you. Biar pendeta juga harus sadarkan dirinya. Karena banyak orang hanya sibuk-sibuk pelayanan, tidak sadar bahwa Tuhan berdiam dalam dia. Saudara, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan ukur Tuhan dengan kemampuan dan kekuatan kita, tapi kemampuan Tuhan yang berdiam dalam kita. And He's longing for you. He's waiting for you and me. And that's wonderful untuk mendengar Tuhan bicara kepada kita. Kapan terakhir Tuhan bicara buat ibu bapak, saudara dan saya? When is the last time Tuhan bicara buat kita? Wah, sudah 1 tahun. Saudara, cari Tuhan sekarang. Amin.
Tuhan dengarkan kita. Jangan saudara pikir orang-orang yang berdiri di mimbar, saudaraku, ada orang-orang yang hebat. Mereka tidak bisa dengan kekuatan mereka. Tapi kalau mereka andalkan Tuhan, mereka tahu Tuhan berdiam dalam hidup mereka. Dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa.